Pemirsa, hari ini 14 Januari 2022, tepat 1 tahun terjadinya musibah banjir besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Betul sekali, Nita, di mana musibah banjir ini 10 warga meninggal dunia dan lebih dari 80.000 jiwa terdampak yang juga mengakibatkan lebih dari 20.000 rumah terendam banjir. 14 Januari 2022, tepat 1 tahun terjadinya peristiwa musibah banjir besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hingga hari ini masih membekas di ingatan masyarakat. Hal ini sangat wajar karena musibah banjir pada 14 Januari 2021 silam diyakini sebagai musibah banjir terparah yang dialami warga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari musibah ini, 10 warga meninggal dunia, lebih dari 80.000 jiwa terdampak banjir, serta 20.000 lebih rumah terendam banjir yang diantaranya hampir 3.000 rumah mengalami kerusakan, dari rusak ringan hingga rusak berat. Warga Desa Alat Seberang, Kecamatan Hantakan, Diansa bercerita, dalam momen musibah kala itu, pada 13 Januari 2021, pada sekitar pukul 21.30 WITA, rumahnya terendam banjir dengan ketinggian 2 meter. Ia dan istri mencoba menyelamatkan diri dengan keluar rumah, namun naas pada saat itu, arus banjir sangat deras, sehingga mereka berdua hanya bisa berpegangan pada dinding rumah selama 2 jam hingga rendaman banjir berangsur surut. Diansa mengaku, walaupun sudah 1 tahun musibah banjir besar ini berlalu, dampak dari musibah banjir kala itu masih membekas hingga saat ini, apalagi di saat terjadinya hujan deras pada malam hari. Nang dipikirkannya cuma umur aja lagi. Ini hidupkah matikah? Itu aja, ada pikiran. Pembila aku berkunjung nih, sanggupkah membawa bini, kadakah? Nah, cuma menunggu rumah rabah dulu. Rumah belum rabah, ada berkunjung, masih bagian di gato aja, masih kau aja bergantung-gantung. Nah, nang dirasakan tuh bila ada hujan, malam tuh hujan, bangun kedewani guring, buka pintu, ambil sintar. Paling bini nang suruh goreng, ada goreng, keluar pada rumah, kapinggir batang banyu, hinda batang banyu, pakai payung. Nah, habis itu ya boleh ke rumah, paling ada banyu minum, berokok, ada guring. Nang selama nang 1 tahun ini tidak ada hujan lebat, ada guring. Pada saat penanganan banjir, Diansa mengungkapkan, warga Desa Alat Seberang banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dari relawan Barabai, relawan kabupaten tetangga, bahkan relawan dari luar Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat pun sangat berterima kasih kepada seluruh relawan yang telah membantu para korban banjir. Nah, di situ merasa bersyukurnya tuh karena kada menutup kemungkinan kada kau berdaya apa-apa, hanya dibantu orang, liurai bersyukurnya daripada ya suka lah bahasa kitanya tuh. Liur biasa. Nah, jadi artinya kami itu berterima kasih kada bahingga lah. Dalam musibah ini, selain menelan korban jiwa dan mengakibatkan puluhan ribu masyarakat terdampak banjir, serta ratusan rumah mengalami rusak berat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Januari 2021 silam dipenuhi tumpukan sampah hampir di seluruh wilayah yang terdampak banjir. Penjabat Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah yang saat itu masih bertugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Muhammad Yani mengungkapkan, pada saat penanganan sampah pasca banjir, selain dibantu warga Barabai, bantuan armada truk dan tenaga relawan juga berdatangan dari kabupaten tetangga, khususnya dari wilayah Banua 6. Muhammad Yani menyebut, pada saat itu volume sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 15.000 ton dan memerlukan waktu selama 2 bulan untuk membersihkan secara keseluruhan. Pembersihan sampah itu kita menghabiskan waktu 2 bulan baru selesai. Itu pun dibantu dari berbagai kabupaten, kawan-kawan dari kabupaten, kemudian relawan-relawan, sampai ada relawan yang menurunkan lebih dari 100 orang, yang dari Tabalong, dari Amuntai, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Kota ataupun Dinas Kebersihan Banua 6 itu membantu kita. Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengharapkan peristiwa musibah banjir pada pertengahan Januari 2021 silam dapat dijadikan momen renungan dan pembelajaran oleh semua pihak, terkhusus pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, bahwa kelestarian lingkungan sangatlah penting untuk dijaga bersama-sama.
baik secara sosial ataupun dalam bentuk pengambilan keputusan kebijakan publik. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.